Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Kita lanjut pada materi berikutnya dalam kitab Al-Ittisal bi Ma'anil Yaqin wal Qurbi wa Sa'adati wa Haqiqatil Khilafah karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ya, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Wa qad kana al-muslimuna yu'awwiduna abna'ahum 'ala adh-dhikri wad-du'a min ayyami sibahum wa sigarihim. Yu'allimunahum alla yakulu illa bismillah wa idza intahaw min syarabin aw ta'amin qalu alhamdulillah. ويعلمونهم أدعية لبس الثوب والطعام والنوم والقيام من النوم حتى إذا أرادوا دخول الخلاء أو الخروج منه علموهم الذكر والدعاء الخاص به بل كانوا يشترطون على المرضعة ألا ترضى أولادهم ترضع أولادهم إلا وهي تذكر الله تعالى وقالوا إذا كانت المرضعة ذاكرة لله صار في اللبن الخارج منها نور الذكر فالولد يرضع اللبن ونور الذكر فكان الولد من أبناء المسلمين ابنا أو بنتا يخرج وقد امتلأ ذكرا وسماعا القرآن من تلاوة أمه. Al-Habib Umar berkomentar, ya, kaum muslimin zaman dulu itu mereka membiasakan anak-anak mereka untuk dzikir dan doa di usia-usia dini mereka, di usia-usia kecil mereka. Mereka mengajarkan anak-anaknya untuk tidak makan kecuali menyebut bismillah. Kalau sudah selesai minum dan makan, mereka mengajarkan ucapkan alhamdulillah. Dan mereka mengajarkan doa-doa memakai pakaian, doa makan, tidur, bangun dari tidur, sampai mereka mengajarkan doa ketika masuk kamar mandi atau keluar dari kamar mandi. Mereka mengajarkan doa-doa khusus selain doa-doa dari Nabi SAW. Bahkan mereka itu memberi syarat kepada orang yang menyusui. Di Arab itu ada tradisi kalau bayinya lahir itu biasanya disusui kepada ibu-ibu yang lain. Nah, itu tradisinya orang Arab, ya. Itu di zaman Nabi juga demikian, ya. Itu tradisinya mereka begitu. Mereka memberi syarat kepada orang yang menyusui untuk tidak menyusui anak-anak mereka kecuali dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan kalau ibu-ibu yang menyusuinya ini mereka dalam keadaan berzikir, maka air asinya yang keluar dari ibu yang menyusui itu adalah cahaya zikir. Maka anak kecil itu, bayi itu minum susu dan minum cahaya zikir. Fakana al-walad min abda'il muslimin ibnan aw bintan yakhruju waqad imtala'a dzikran wa sama'an al-Qur'an min tilawati ummi. Demikian juga anak-anak ini yang bayi ini, ya, anak-anak muslimin laki ataupun perempuan, mereka keluar dari ibu-ibu mereka ini sudah penuh dengan zikir karena mendengar bacaan Al-Qur'an atau zikir dari ibunya yang menyusui. Juga wa minal majalis allati takhduruha wa yahamilun. Majlis-majlis yang dihadiri oleh ibunya yang hamil. Ini sudah kebiasaan tradisi orang-orang dulu.
ya, majelis maulid, majelis sholawat, majelis ilmu dan lain sebagainya, justru orang-orang hamil itu perlu untuk hadir, penting. Maka ketika keluar dari perut ibunya itu, basyaruhu bil adan fi adanihil yumna, mereka ini juga membiasakan segera mengadani di telinga kanan, wa iqamatus shalah, dan iqamah fi udhunihil yusra, di telinga yang kiri. Summa la yazalu yasma'u dzikra ma'ar radha'i, dia senantiasa, setelah itu dia senantiasa, bayi ini tetap mendengar zikir ketika disusui. Wa qablihi wa la yazal yasma'u dzikra ma'ar radha'ihi qablahu wa ba'dah. Fa idza ibtada yantik, kalau dia mulai berbicara itu bayi, allamu, maka yang pertama diajarkan oleh orang-orang salaf kita terdahulu, guru-guru kita yang soleh, kata Habib Umar ini, ketika bayi ini sudah mulai bisa berbicara, misalnya belum menyebut mama atau abinya, belum menyebut ummi atau abinya, belum menyebut mami atau papi, tapi yang sudah diajarkan pertama kali adalah Allah, 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 kata Habib Umar. Hatta yabda as-sabiyyu yantiku bismi rabbihi ta'ala, sehingga bayi itu memulai berbicara dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama Tuhannya. Wa kana yamuruna bihi 'ala dzakirin lillahi liyad'u lahum min ayyami sigarih. Bahkan mereka ini yamuruna bihi 'ala dzakirin, senantiasa selalu lewat kepada orang-orang yang berzikir. Maksudnya bagaimana? Kiai, ulama, habib didatengin oleh mereka, liyad'u lahum, supaya mendoakan bayi tersebut min ayyami sigarihi, sejak kecil. Jadi tradisinya orang-orang dulu itu, ketika misalnya dia ketemu orang soleh, apalagi orang soleh itu habib, kiai, ulama, ustadz, datang ke rumahnya, itu kalau dia ada bayi itu dibawa keluar, dimintain doa, minta doa, begitu. Jangan kamu ada orang soleh, kiai, ulama, habib, kemudian datang ke rumah kamu, kamu ada bayi, entah itu bayi kamu sendiri, entah itu sepupu kamu, entah itu bayi ponakan kamu, entah itu yang lainnya dari saudara kamu, bawa, kasih tahu mereka, bawa. Ada ustadz, ada kiai, ada habib di rumah, tolong doakan, didoakan, barokah anaknya. Jangan ada kiai dibiarin, dianggurin. Kiainya suruh tidur, nyenyak, nonton TV, itu kebiasaan kamu. Bukan kebiasaannya kiai, dianggurin kiainya. Minta doa, minta nasihat, suruh buka kitab, itu yang disukai sama kiai. Kiai mau makan apa? Dikira kiainya banyak makan. Nah, kiai kesukaannya apa? Jangan tanya kesukaan, kiai semuanya doyan gitu. Karena kiai pernah mondok. Mondok itu apapun dimakan gitu. Kiai bisa minta kami bacakan satu kitab untuk pegangan buat kami, nasihat buat kami hari ini. Itu pasti hatinya kiai berbunga-bunga, hatinya ulama berbunga-bunga, hatinya habib berbunga-bunga. Ini orang hatinya penuh dengan iman, bakal dicintai sama kiai, sama orang soleh tersebut. Begitu. Jangan dianggurin kalau ada datang kiai habib di rumahnya. Kiai, mohon solusinya bagaimana, gini-gini, saudara saya sakit-sakitan gitu. Kiai, bagaimana ini anak saya bandel, tolong nasihatnya gitu. Kiai, bagaimana menurut Kiai ini dan itu. Kiai, boleh nggak bacakan hadis Nabi atau Al-Quran, lalu panjenengan jelaskan supaya rumah kami berkah dengan cahaya ilmu, supaya rumah kami berkah dengan cahaya hikmah. Begitu yang bagus, itu tradisinya orang-orang dulu. Itu tradisinya orang-orang dulu. Kalau sekarang kan enggak. Oke, sediakan kasur yang empuk, bantal di belakang, kemudian buah-buahan lengkap semuanya. Dipikir kiainya ini geragas, pikir kiainya ini doyan makan dan sebagainya. Nggak ada masalah, husnudzon kepada mereka, mungkin mereka ingin membahagiakan, tapi kadang-kadang caranya mereka yang tidak tahu. Nggak apa-apa, sediakan makanan yang nikmat, bagus. Sedekah kepada kiai, double pahalanya. Sedekah kepada ulama, double pahalanya. Sedekah kepada orang soleh, lebih double pahalanya. Boleh, bagus, tetapi harus ada ilmu. Itu yang lebih disukai sama para kiai, para habaib, para ulama. Tolong bacakan kitab Pak Yai, sedikit saja meskipun yang bisa membawa manfaat untuk hidup kami. Nah, itu luar biasa.
atau satu hadis atau satu ayat di sini. Wah, itu luar biasa. Makanya tradisinya para habaib itu kalau ada ulama datang itu baca qasidah. Apa itu isinya? Nasihat dari guru-guru mereka yang dulu. Qasidahnya Habib Abdul Haddad, qasidahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dibacakan, semua merenungi maknanya. Biasanya itu dijelaskan sama kiainya atau habib tersebut. Alaika bitaqwallah fi sirrini wal alan. Ya, nanti dijelaskan satu bait, dua bait, berapa bait dijelaskan begini maksudnya begini, dapat ilmu semuanya. Begitu, itu tradisinya luar biasa, nggak sia-sia mereka. Nah, ini tradisi yang seperti ini jangan ditinggalkan. Kenalkan kepada mereka ini tradisinya keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jelas ini dari Nabi, begitu ya. Ya, karena mereka ada insting nabawiyah, mereka ada darah nabawiyah. Masya Allah, lihat itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang kitab Maulid Simtud Durar, yang kitab maulidnya dibaca dari ujung dunia sampai ujung dunia. Bahkan di Indonesia rata baca semua Maulid Habsyi itu. Ya, wali kutub, kalau hallnya itu jutaan umat manusia hadir di Solo. Padahal misalnya ada di Hadramut, di sana juga ada hallnya juga. Bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kitab-kitabnya luar biasa, diwan-diwannya, karomah-karomahnya, diceritakan bahwa beliau ini waktu masih bayi itu ibunya itu datang ke Habib-Habib, anaknya suruh doa. Nah itu datangnya Habib itu, minta doanya, salam, minta doanya. Ini anak luar biasa. Ketemu siapa ustadz itu minta salam, mau itu Habib, mau itu bukan Habib, disuruh minta cium tangannya. Cium tangannya. Setelah itu ibunya gendong anaknya sambil berdoa, ya Allah, jadikan hamba seperti Habib Fulan, jadikan anak hamba ini seperti Kiai Fulan, jadikan anak hamba seperti Habib Fulan. Masya Allah, akhirnya jadi anaknya seperti itu. Begitu. Masya Allah, ini penting sekali. Ya, minta doa ini penting, tradisi yang sangat luar biasa ini yang perlu dipertahankan, jangan sampai ditinggalkan. Wa kanu yamuruna bihi ala dzakirin liyad'u lahu min ayami sigarhi fa kharaja fil musimin akabira min ahli taqwa wal ilmi wassalah bi barakati dzikir. Maka kata Habib Umar, kalau sudah kebiasaan mereka ini datang kepada orang-orang yang ahli dzikir, ulama, habib, kiai, lalu minta doa, anaknya disuruh minta doa atau didoain kepalanya, dadanya dan lain sebagainya, fa kharaja fil muslimin, maka akan lahirlah bagi kaum muslimin akabir min ahli taqwa, orang-orang besar daripada ahlu taqwa, ahlul ilmi, orang soleh, bi barakati dzikri, dengan barakahnya zikir. Masya Allah, begitu. Wa kana al-ansar, ya, wa kana al-ansar idza wulida al-maulud lahum fil madinatil munawwarah hamaluhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyuhannikah. Ini tradisinya Nabi, sahabat Nabi, sahabat Ansar. Sahabat Ansar itu ketika ada bayi lahir di Madinah Munawwarah, maka mereka segera membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Itu sebelum disusui loh ya. Jadi bayi lahir belum nyusu ibunya, mereka lari membawa bayi itu kepada Nabi. Jadi belum masuk di mulutnya sesuatu apapun, tetapi yang masuk pertama kalinya adalah tahnik dari Nabi SAW, yaitu kurma yang dimakan oleh Nabi terlebih dahulu, dilembutkan pada giginya, lalu Nabi memberikan kepada bayi tersebut. Itu namanya tahnik. Fayuraqiqut tamra, maka Nabi melembutkan kurma birikihi dengan bercampur ludahnya, wa yadluk, dan dilembutkan bihanaka sobi, dan diberikan kepada mulutnya atau langit-langitnya mulut si bayi tersebut. Fayasiru awwala ma yadkhulu jawfa sabi riqu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka yang pertama masuk
di perut si bayi tersebut adalah ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumakanu, kemudian mereka ini yataraddaduna bil aulad ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadahum ala rijlih. Bukan cuma itu saja. Pertama kali sebelum dapat ASI ibunya dibawa ke Nabi, setelah itu nggak dapat berapa bulan selalu berulang-ulang didatangkan kepada Nabi SAW bayi-bayi mereka. Mak soleh yang karena mendapatkan barokahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan ini penting sekali kita tiru agar kita mendapatkan barokahnya para pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam anak-anak kita. Ya. Fa'idha bada al-walad yakbur wa yamsi qalu lahu fi kulli salah idhab fadkhul ila baiti Rasulillah fasafihu wa in wajadtal mutahhara allati tawadda'a fiha bil-lail fasrab baki wudu'ihi. Nih lihat, perhatikan baik-baik. Bukan cuma di awal bayi itu lahir belum mendapat susu ibunya dibawa langsung pergi kepada Nabi SAW untuk ditahnik. Ya, sebelum dapat susu bayi, susu ASI ibunya dibawa langsung kepada Nabi. Setelah itu mereka berulang-ulang datang kepada Nabi, entah itu umurnya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, selalu demikian diajak ke Nabi. Kalau sudah besar dan sudah berjalan sendiri, maka orang tua mereka mengatakan kepada anak-anaknya, setiap pagi pergi ke rumah Nabi SAW, pergi kamu ke rumah Nabi, salam kepada Nabi, cium tangannya Nabi. Kalau kamu menemukan bekas sisahnya Nabi berwudu, nah bekas wudunya itu, sisa airnya itu kamu minum. Fasrab baki wudu'ihi, minum sisa bekas wudunya Nabi. Masya Allah. Ini hadis luar biasa, mungkin jarang didengar, dan ini tradisinya para habaib. Dan ini ada hadisnya ternyata, ya, di dalam kitab Syaraful Mustafa, ya, karangan Imam An-Naisaburi Al-Harkushi. Nah, ini ulama salaf ini tahun 400 ini. Beliau mengarang kitab ini yang menceritakan kebiasaan-kebiasaan Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi. Jadi apa yang dilakukan para habaib kita, para guru-guru kita dari kalangan Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diikuti, bawa ke Indonesia, dibawa ke beberapa daerah India, Cina dan lain sebagainya. Kemudian itu dipraktekkan oleh guru-guru kita dari kalangan kiai-kiai. Itu berdasarkan dari tradisinya para habaib, para ulama dari kalangan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu perlu dilestarikan, masya Allah. Begitu, jangan anaknya ini dia ajarkan dibawa sama kamu rekreasi, foto sama monyet, selfie sama monyet, selfie sama ular, selfie sama kura-kura, selfie sama buaya. Anak kamu akhirnya sifatnya seperti buaya, sudah besar akhirnya jadi buaya darat, jadi monyet, jadi kura-kura dan lain sebagainya. Begitu ya Allah. Jangan, apalagi kamu di depan anak kamu, di depan mata anak kamu, kamu selfie sama salah satu artis. Padahal itu artis konser dangdut. Ya. Artis konser dangdut, biduan, kamu foto depan anak kamu, akhirnya anak kamu ikut-ikutan foto. Dan sudah dewasa nanti melekat di hatinya, masya Allah, di pikirannya. Naudzubillah min dzalik. Jangan, ya. Ada kiai datang, salaman, nak, salam. Begitu diajarkan, nak, salam, begitu. Ya. Ngajarin salaman juga yang benar, di hidung, bolak-balik bila perlu. Bukan salaman di kening, kadang-kadang di pipi. Astaghfirullahaladzim. Ini ajarannya siapa? Bukan begitu cara salaman. Salaman di kening, salaman di kening. Bukan, salaman tuh di hidung, bolak-balik. Begitu caranya. Ajarkan ke mereka, ke anak-anak kita. Masya Allah. Itu kebiasaannya. Ya, makanya mereka ini ada bekasnya makan, misalnya makan Habib Umar.
Mesti Habib Umar itu makan kadang, karena kan keliling-keliling pindah rumah selalu dikasih makan, nggak pernah habis, ya langsung dikasih yang belakang, dimakan sama yang belakang, habis bersih, malah ada yang sampai dijilati dan lain sebagainya. Barokah begitu. Apalagi bekasnya seorang ulama soleh. Wali. Waja'ana fis sahih. Datang kepada kami dalam hadis sahih annahum kanu yursiluna auladahum wa khuddamahum wa ma'ahum aniyatuhum wa fiha alma. Liyada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu fihi summa ya'uduna bihi ilal bait fayasrabu ahlud dar minal ma'il ladzi ghamasa an-nabiyyu yadahu fihi. Nih, dengarkan ini. Ini dalam hadis sahih juga ini. Mereka para sahabat ini mengutus anak-anak mereka dan para pelayan mereka, pembantu mereka, dengan membawa wadah, mangkok atau botol yang berisi air. Ya, wadah ada isi airnya. Kenapa? Datang kepada Nabi, diutus kepada Nabi untuk Nabi meletakkan sekedar tangannya ke air tersebut, atau dibacakan sama Nabi SAW, sehingga mereka bawa dengan air yang sudah dicelupkan jari Nabi atau tangan Nabi atau doa dari Nabi di air tersebut ke keluarga mereka. Lalu mereka meminumkan satu persatu keluarganya yang bekas Nabi mencelupkan tangannya di air tersebut. Ini hadis. Ini akhrajah Muslim fi sahihi. Bahkan ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini tradisi yang luar biasa yang harus patut ditiru. Ini hadis-hadis sahih dan ternyata ini sudah diterapkan oleh guru-guru kita dari kalangan keluarga Nabi SAW, dari guru-guru kita dari kalangan para habaib. Masya Allah. Dan diamalkan, dilakukan oleh para guru-guru kita dari kalangan kiai. Masya Allah. Wa min haula barazal mujahidun alladzina fatahallahu bihimul amsara wa nasara bihimul Islam. Maka dari mereka ini, ya, muncullah para mujahid-mujahid yang Allah menangkan di beberapa kota Mesir, di beberapa daerah, dan dari mereka inilah tersebarlah Islam. Jadi sejarahnya begitu. Kenapa ada Islam di Indonesia? Kenapa Islam kok kuat di Indonesia? Kenapa kok Islam banyak di Indonesia? Kenapa ada Islam di India, di Amerika, di Inggris, di Eropa dan sebagainya? Sejarahnya dari sini. Sejarahnya dari sini. Islam tersebar banyak, sejarahnya dari sini. Mereka mengambil barokah dari Nabi SAW, maka muncullah Islam di Indonesia, muncullah Islam di Eropa dan lain sebagainya. Barokah, mereka mengambil barokah dari sang pemilik barokah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tradisi ini, jangan ditinggalkan. Bal qala Sayyiduna Abdullah Abu Mahdhurah, bahkan berkata Sayyidina Abdullah Abu Mahdhurah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala nasiyatihi faqara alayya wa ana sabiyyun wa allamani al-adhan ayyama fathi Makkah faja'ala idza halaqa ra'sahu yatrukun nasiyata allati masaha an-nabi biyadihi wa yaqul anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alaiha biyadihi falastu akhlikuha hatta amut fayudkhilu ma'i ila gabri sya'ran masahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Subhanallah. Perhatikan ini. Sayyidina Abdullah Abu Mahdhurah, pernah Nabi ini meletakkan tangannya di ubun-ubunnya, lalu membacakan ayat di ubun-ubun. Ini tradisinya kenapa para ulama, para habaib sering mendoakan ubun-ubunnya, kemudian dadanya bayi-bayi kecil, anak-anak kecil, begini ya. Kemudian Nabi mengajarkan azan ayyam fath Makkah. Maka Abdullah Abu Mahdhurah ini ketika potong rambut, botak semuanya, di sini disisakan. Di sini disisakan dan nggak pernah dipotong sampai wafatnya. Kenapa? Karena ini bekas dipegang tangannya Nabi SAW, sampai beliau mengatakan, lastu ahliku hatta amut. Aku nggak pernah memotong rambut yang pernah dipegang sama Nabi, tangan Nabi SAW sampai meninggal. Maka rambut itu masuk ke kuburan bersamaku. Ya, rambut yang pernah disentuh oleh Nabi SAW dengan tangannya langsung. Masya Allah, barokah seperti itu. Barokah. Masya Allah. Maka pernah
Imam Ja'far As-Shadiq bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Ja'far As-Shadiq ini cicit Nabi, ya, cicitnya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ja'far As-Shadiq ini bertemu Imam Abu Hanifah, ya, pencetus madhab Hanafiyah. Kemudian Imam Abu Hanifah ini membawa tongkat. Wahai Abu Hanifah, wahai Imam Ja'far, engkau masih muda, kenapa bawa tongkat? Kata Imam Abu Hanifah, ini tongkat Nabi SAW, tongkatnya Nabi. Langsung dicium tongkat ini oleh Imam Abu Hanifah, diciumi karena tongkatnya Nabi. Lalu Imam Ja'far As-Shadiq tersenyum. Wahai Imam, wahai Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, engkau mencium tongkat Nabi dan ini benda mati. Wallah, di dalam tubuhku ini ada darah Nabi SAW. Maka langsung Imam Abu Hanifah mencium tangannya Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi begini maksudnya, Nabi sudah meninggal dunia. Tidak ada lagi tradisi-tradisi anak-anak datang kepada Nabi, minta tahdik kepada Nabi, minta doakan air kepada Nabi, datang kepada Nabi bawa air dan di keluarganya diminumkan air bekas dipegang tangan Nabi. Nah, sekarang ada keturunannya, para habaib, para dzurriyyah Nabi, sulaha, aulia, kubara, mereka orang-orang besar. Minta kepada mereka, cium tangan mereka, hormati mereka, ta'zimi mereka, karena ada darah Nabi, ya. Minta mencelupkan tangannya di air. Makanya Habib Munzir ini kalau disuruh minta air itu, Habib Munzir mesti meletakkan jarinya di air sambil didoakan, di sini atau di sini, jempolnya begini. Ini tradisinya para habaib, tradisinya Nabi SAW. Ya, bukan ditiup, bukan ditutupin, tapi malah dicelupkan, ya, begini, dicelupkan. Nafas-nafasnya masuk ke air tersebut, nafas ilmu, nafas cahaya hikmah, nafas cahaya barakah masuk ke air tersebut. Tiupannya juga dan lain sebagainya, gitu. Maka ini mendapat barokah yang sangat luar biasa. Ini penting sekali. Ini penting sekali yang perlu diperhatikan. Jangan seperti Wahabi. Wahabi kalau bikin air itu ditutup. Kenapa? Katanya nggak boleh hidung ini, nafas ini kena air. Ini larangan dari Wahabi Salafi itu. Bukan seperti itu maksudnya. Baca hadisnya yang lengkap, yang jelas, biar tidak salah paham dan tidak ikut-ikutan kepada Salafi Wahabi. Masya Allah, ini tradisi yang sangat luar biasa yang perlu kita terapkan. Mencontoh ajaran Nabi SAW, tradisi Nabi yang diterapkan oleh para sahabat, kemudian dilanjutkan terus ke bawah sampai kepada ulama-ulama kita yang soleh, dan juga kita perlu menerapkannya dalam keluarga kita sehingga mendapat barokahnya Nabi SAW. Ini adalah ittiba yang sambung menyambung, mutaba'ah yang sambung menyambung, sehingga barokahnya tetap ada. Dan sama saja kita mendapatkan barokahnya dari Nabi SAW yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan barokah daripada membaca kitab Al-Habib Umar ini mendapatkan wawasan yang lebih dan mendapatkan barokah ilmu beliau, karamah beliau, kemuliaan beliau, dan kita dikumpulkan dengan beliau dan juga dengan datuk mulia beliau yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ila liqa wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.